Kami dari kelompok 3 akan menyajikan sebuah materi tentang peran lembaga penegak hukum advokat dan KPK. Di sini saya Gina akan membahas tentang peran advokat dalam penegak hukum. Advokat atau pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar. Tujuan advokat adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, membela dan mendampingi kliennya. Keberadaan advokat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Adapun beberapa persyaratannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, domisili di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia kurang lebih 25 tahun. Dan yang kelima, berijazah sarjana hukum. Tugas daripada advokat secara khusus yaitu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, dan pemberian bukti. Untuk kewajiban advokat sendiri adalah yang pertama, advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui kliennya. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sehingga merugikan profesi advokat. Yang keempat, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas. Dan yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatannya. Sekian dari saya, terima kasih. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002. Tujuan KPK mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas KPK 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang KPK 1. Mengoordinasi penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.